Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di media channel pembelajaran. Kali ini kita akan membahas bab 4 keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk subbab materinya, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang, tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik atau ras, tetapi mencakup juga perbedaan suku, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah konflik. Jadi, dalam masyarakat yang beragam, potensi yang akan muncul diantaranya adalah konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Menurut Sujono Sukanto, mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Primordialisme yang berlebihan. 2. Etnosentrisme. 3. Diskriminatif. 4. Stereotip. 5. Fanatisme. 6. Eksklusivisme. Primordialisme berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Artinya, menganggap suku bangsanya lebih tinggi, lebih baik. Nah, ini bisa menyebabkan potensi konflik antar suku bangsa. Kemudian etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu persepsi yang dimiliki kebudayaan yang mereka miliki tiap individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang mereka miliki lebih baik dari budaya lainnya. Atau dapat dikatakan etnosentrisme itu adalah fanatisme suku bangsa. Ini juga memiliki potensi konflik yang bisa antar suku bangsa. Jadi masih menganggap bahwasannya kebudayaan suku bangsa mereka lebih baik daripada suku bangsa lainnya. Kemudian diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Nah, ini membedakan golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan diri mereka, kelompok mereka. Jadi mengabaikan kelompok lainnya. Kemudian stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Stereotip dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Jadi, stereotip itu hanya berupa prasangka. Kemudian, fanatisme. Fanatisme ini adalah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Jadi fanatisme ini, apalagi sampai fanatisme buta, ini juga berbahaya karena nanti akan berbenturan dengan suku bangsa lainnya. Misalkan fanatisme terhadap kelompok tertentu, ataupun misalkan klub sepak bola.
ya. Fans sepak bola, klub sepak bola misalkan. Ya, di Eropa sering terjadi konflik antar fans, bahkan di Indonesia juga antara Persib Bandung dan Persija. Ini menyebabkan korban jiwa. Nah, ini adalah salah satunya adalah fanatisme, bisa dikatakan fanatisme buta. Kemudian berikutnya adalah eksklusivisme, yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat atau bersifat tertutup. Ini juga dan penyebab konflik di berbagai daerah. Jadi menganggap kelompok-kelompok yang lain itu tidak bisa bergabung dengan kelompok mereka. Kelompok mereka hanya untuk mereka saja. Selanjutnya, menurut Sujono Sukanto menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik atau pertentangan itu adalah sebagai berikut. 1. Konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, konflik internasional. Yang pertama, konflik pribadi. Ini mungkin kita sering melihat setiap hari, baik di jalanan, ya, kemudian dalam rukun tetangga, kita sering melihat terjadi adanya konflik-konflik pribadi, baik konflik kepentingan ataupun konflik yang sifatnya pribadi, ya. Misalkan kalau di jalan raya terjadi bersenggolan, emosi, muncul konflik, ya. Kemudian antar tetangga gara-gara batas tanah ataupun gara-gara jemuran juga bisa terjadi konflik. Kemudian yang kedua, konflik rasial. Konflik rasial ini konflik yang memang cenderung menyerang secara bentuk fisik. Ini yang sering terjadi baik di dunia internasional, ya, di mancanegara, ketika pemain sepak bola yang berada di klub-klub tertentu sering kena serangan rasisme, ya. Bahkan di Indonesia juga yang lagi viral menyerang kelompok suku tertentu dengan menyebutkan ciri-ciri fisik ataupun bahasa-bahasa lainnya. Ini sudah jelas dapat membahayakan, ya, dapat membahayakan keberagaman suku bangsa. Kemudian konflik antara kelas-kelas sosial. Nah, ini kaitannya kelas rakyat biasa, ya, atau masyarakat biasa dengan masyarakat yang memang kaya, ya, penghasilannya lebih, ataupun antara kelompok tertentu, ya, kaitannya dengan stratifikasi sosial, status sosial. Nah, kemudian konflik politik. Nah, konflik politik ini biasanya disebabkan oleh kepentingan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Biasanya kelompok yang satu berambisi untuk atau menginginkan sesuatu hal. Nah, ini terjadi persaingan yang bisa menyebabkan gesekan-gesekan yang akhirnya menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian konflik internasional. Konflik internasional ini biasanya konflik antar negara ataupun skalanya regional, bahkan bisa menyeluruh. Seperti Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. Nah, ini sudah melibatkan banyak negara. Kemudian
Terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal, antara lain sebagai berikut. Ya, tentunya akan terjadi perpecahan dalam masyarakat. Kemudian kerugian harta benda dan korban manusia. Tadi sudah disebutkan. Akibat fanatisme buta terhadap klub sepak bola, ya, bisa membunuh orang lain. Kemudian dan tentunya harta benda. Kemudian kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. Nah, ini sudah jelas, yang pada akhirnya nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia ini tercederai dengan adanya konflik-konflik tersebut, dan tentunya merusak nama baik dan citra bangsa Indonesia yang dikenal dari dulu sebagai bangsa yang beragam, sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang gotong royong, ya, selalu mengedepankan gotong royong, musyawarah. Akhirnya tercederai dengan adanya konflik-konflik tersebut. Kemudian perubahan kepribadian ini akan menyebabkan terjadinya individu-individu perubahan sikap, ya, mental. Kemudian dominasi ini artinya segala usaha untuk menguasai dengan daya upaya mereka agar bisa menguasainya tanpa memperhatikan kelompok lainnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.